bersama kami dalam podcastnya anak-anak Cisarua. Gak ada kata-kata anak. Lila kok yang dicipol. 3 kata untuk puncak. Macet, berantakan, tidak punya identitas. Bang Sem, 3 kata untuk puncak. Pariwisatanya belum berkarakter. Bang Iras, 3 kata untuk puncak. Berkumpulnya banyak negara. Terus Jablay mungkin. Telolet tuh. Telolet itu sebetulnya baru-baru ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan podcastnya orang-orang Cisarua ya, dalam konteks ngari ngobrol barijeng heureuy. Ya seperti biasa podcast ini kita lakukan di Leuwi Malang Gazeta ya. Tepat pada jam 21.00 kita akan mengundang berbagai narasumber seperti biasa, dan saat ini di hadapan saya sudah hadir 3 narasumber dengan latar belakang yang berbeda. Saya akan ucapkan salam dulu dengan mereka. Ya, selamat malam, Abah Iwan Necin. Selamat datang di podcast kami. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Siap sehat berdialog dengan kami, siap nyalangkong ya. Siap. Ya, siap. Siap. Silakan. Dan satu lagi, ya, Bang Samsul B. Alul, ya, biasa dipanggil Bang Sem. Ya, beliau juga dari latar belakangnya masing-masing dengan karirnya tentunya akan berdialog dengan kita. Selamat datang, sehat selalu. Satu lagi Bang Iras Rajak. Ya, beliau sebetulnya keturunan mana nih ya? Keturunan sini atau keturunan Chinese. mana? Chinese. Ya. Selamat datang di podcast kami. Ya, kita akan berdiskusi tentunya ya. Sip. Sambil ngobrol jeung heureuy. Ya, Lain-lain datang. Chinese ketan. Ya, siap. Baik pemirsa, seperti biasa kita masih mengupas tentang wilayah kita yaitu Puncak, karena Puncak adalah sebagai penyangga ibu kota. Apapun yang terjadi di kawasan Puncak ini tentunya akan berpengaruh terhadap ibu kota. Mari kita langsung saja ya. Baik, Abah Iwan. Ya, saya akan lemparkan satu clue dan silahkan dijawab ya. 3 kata untuk Puncak. Macet, berantakan, tidak punya identitas. Macet, Berantakan, tidak beridentitas. tidak punya identitas. Baik, oke. Macet dalam kaitan Lalu lintas. bukan masalah pelayanan ya. Beberapa di antaranya pelayanan. Oke. Satu lagi tadi apa? Berantakan. Berantakan. Dalam aspek Tata kelola bangunan, tata kelola layanan, dan macam-macam berantakan. Tata kelola pasar, terutama begitu sampah. ya? Oke, siap. Yang ketiga, Tidak beridentitas. maksudnya apa nih? Tidak beridentitas. Pariwisata Puncak ini kan pariwisata yang cukup tua di negara kita. Tapi sampai hari ini ikon pariwisata Puncak itu apa sih? Kalau Bali kan ada budaya, Ya. Bandung ada kuliner, Jogja pendidikan. Puncak apa? Oke, siap. Oke ya, di-keep dulu ya, ditahan dulu. Siap. Nanti kita akan ngobrol ya, santai. Apa nanti yang tadi disampaikan, termasuk nanti poin-poin clue-nya atau pertanyaan yang akan saya lempar, nanti silakan dijawab. Baik, Bang Sem, 3 kata untuk Puncak. 3 kata untuk Puncak. Ya. Pariwisatanya belum berkarakter. Pariwisata Belum berkarakter. Pariwisata. Ya. Apa yang dimaksud dengan pariwisata? Belum ada khas, belum ada merchandise. Ikonnya belum ada gitu ya? Belum ada. Oke. Masih Ya. semrawut. Semrawut. Kedua, belum berkarakter. Belum berkarakter. Oke, apa tuh? Karakter seperti Belum apa? ada khas, belum ada jatinya. Gitu. Jadi masih simpang siur, belum termanage. belum Masih perlu termanage. tata kelolanya masih kurang. Belum termanage. Oke, baik. Di-keep ya nanti. Nah, kita akan lanjut dengan pertanyaan sama seperti yang disampaikan. Bang Iras, 3 kata untuk Puncak. 3 kata untuk Puncak. Saya kan sebetulnya baru 2 bulan setengah di sini ya. Baru kembali dari Sumatera Barat. Sumatera Barat. Iya. Tapi lahir di sini ya? Lahir di sini, Oke. lahir besar di sini. Jadi udah 9 tahun meninggalkan Puncak, sekarang kembali. Jadi yang saya lihat tentang Puncak ini ada 3 kata. 3 kata ya. Berkumpulnya banyak negara. Berkumpulnya banyak negara. Ya, ada Timur Tengah, ada Pakistan ya, yang seperti saya lihat. Ya. Terus Jablay mungkin. Bisa deh. Ya. Itu kan yang saya lihat jujur. Oke. Jujur. Ya. Ya
telolet. Telolet itu sebetulnya baru-baru ini ya. Iya, tapi tapi itu bolehlah juga, masuk ya, dalam kategori ya. iya, Baik, iya, dikit ya. Iya. Nah, baik, sebagai prolog saya salam dulu ya. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya dengan podcast Ngaring. Gitu. Kebetulan nih hadir pada saat ini penonton nih dari berbagai latar belakang. Ada yang latar belakangnya hukum, sejarawan, budayawan, gitu kan. Mudah-mudahan bisa menikmati obrolan santai kami ya. Gitu. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Baik, ya. 3 kata tadi sudah disampaikan, ya. Tinggal masuk kepada sesi pertanyaan. Sebetulnya bukan pertanyaan sih ya. Seperti guru bertanya sama muridnya. Ini sih ngobrol saja. Ada poin pertama itu. Puncak itu menurut Anda seperti apa dan bagaimana? Saya mulai dari sini dulu. Puncak itu menurut Anda seperti apa dan bagaimana? Sebetulnya kalau saya lihat puncak sih ini anugerah aja ya, anugerah karena dia tanpa dikelola pun ekonominya datang sendiri dari tingkat pariwisata ya, tinggal dari tingkat pariwisata, tamu pariwisata tidak diundang, mereka datang sendiri karena kebetulan kita kan dekat dengan Jakarta, Oh iya, dekat ibu dengan kota Jakarta, ya. dekat dengan ibu kota sehingga mereka di sini mencari udara yang tenang Iya. atau segala macam berpusat di sini. Iya. Hanya yang seperti Mbak Iwan Mecin tadi bilang tata kelolanya, kok anugerah yang didapat ini tidak terkelola dengan baik seperti Bali gitu Iya, iya, iya. Kan kita juga merindukan kalau sisi budaya kearifan lokalnya muncul itu kan sangat lebih baik gitu. Nah ini sebetulnya saya lihat sih walaupun saya baru 2,5 bulan di sini yang peduli itu banyak. Cuman dari pihak pemerintah kenapa tidak merangkul aktivis-aktivis peduli kesenian, budayawan. ya. Jadi tidak diajak untuk bernegosiasi bagaimana sih yang tadi dibilang Bang Sem tadi karakternya dimunculkan. Oh iya, iya. Ya, Ikonnya ya atau ciri ikonnya. khas. Nah, Oke, itu. oke. Baik. Bang Sem, pertanyaannya masih sama. Siap. Puncak itu menurut Anda seperti apa dan bagaimana? Yang pertama, puncak ini tidak kondusif Dalam hal? segala hal. Apa salah satunya? Lalu lintasnya Lalu terutama lintas, oke, traffic itu. tentang pariwisata lokalnya juga ya. Itu mereka masih jauh dalam mekanisme atau sistem manajerial yang sudah diterapkan di Ya. jalur puncak ini tentang pariwisatanya. Mereka masih keluar dari sistem yang sudah dibuat oleh pihak dalam hal ini mungkin mekanisme sistemnya sudah ada dari pihak PHRI misalnya ya. Cuma ya hotel-hotel maupun restoran di jalur puncak ini masih keluar dari jalur sistem itu sendiri. Sebenarnya itu satu. Dari lalu lintasnya sebenarnya kalau saya melihat sebenarnya puncak itu memang kalau dibilang sebagai jalur pariwisata atau daerah pariwisata, tapi mereka itu belum mengena karena masih semrawut. Padahal Seperti- sudah bertahun-tahun kita ya bergerak di dunia masih pariwisata. semrawut karena terus terang jujur saja di sini kontribusi yang pertama untuk masyarakat setempat, entah itu misalnya melalui CSR-nya atau apapun, termasuk teks, termasuk teks restoran maupun hotel, itu pun masih belum kondusif saya lihat, ya belum kondusif. Kerjasama pemerintah dengan pihak perhotelan maupun restoran ini belum saya lihat belum kondusif, gitu loh, belum kondusif. terbangun sinergitas yang baik ya tentunya. Iya, dan masalah lalu lintas di sini saya melihatnya manajerial dari pihak instansi terkait dalam lalu lintas itu masih belum turun gunung. Satu contoh misalnya, kita di sini ada beberapa titik kemacetan yang semestinya itu masih bisa di-manage
Ya. masih bisa di manage Ya. untuk lancarnya jalur lalu lintas. Memang di kita di sini memang waktu-waktu tertentu hari libur saja ya. Ya. Hari libur saja dia ada one way kasarnya ya. Tapi dulu masih terlihat jam sekian ke atas, jam sekian ke bawah. Kalau sekarang mereka cipta kondisi. Cipta kondisi sehingga kita tidak bisa nerka. Jam berapa saya harus turun, jam berapa harus naik. Ya. Terkadang delay waktu dari spare itu. Dari spare jalur itu ya. Gitu. Nah, titik-titik kemacetan jalur kita ini ada beberapa titik di sini. Seandainya di per titik itu misalnya ya diatur ya, diinikan oleh pihak instansi terkait khususnya polisi dalam hal ini, itu saya rasa itu akan mengurangi kemacetan. Ya, sekalipun identiknya bahwa kalau bukan macet katanya bukan puncak, tapi kan nggak demikian. Gitu loh. Jadi bahasa itu tidak mengena bagi saya. Karena kenapa? Di kita ini banyak sekali dampak dari kemacetan itu sehingga masyarakat itu sangat susah. Untuk keluar rumah pun udah susah. Gitu. Dan pesan saya cuma satu sebenarnya dari hal-hal pariwisata tentang jalur lalu lintas itu. Kalau bisa itu mobil-mobil bis 3/4 itu tidak boleh masuk gang. Karena itu justru bikin semrawut di dalam karena memang jalannya itu tidak luas. Itu sebenarnya. Kalau saya satu poin itu yang belum kondusif. Belum ada sinergitas pihak instansi terkait sebagai pemangku kebijakan dengan tamu-tamu lokal maupun domestik yang luar itu belum bisa memahami itu. Karena tidak termanage di jalan itu sendiri. Artinya belum ada tata kelola yang baik. Sudah pasti itu. Baik. Ini kebetulan kita sudah siap nih. Makanan ringannya silahkan dicicipi dulu sebelum Bapak. Khas Cisarua ya. Tadi baru 2 narasumber masih pertanyaan yang sama. Saya sampaikan kepada waktunya Pak Abah Iwan Mecin ya. Sebetulnya beliau ini banyak hal yang bisa dikuasai dan bisa disampaikan terhadap kami. Pak Iwan. Ya. Puncak itu menurut Anda seperti apa dan bagaimana? Singkat ya, tapi yang langsung to the point. Puncak saya setuju sama Kang Iras, anugerah. Puncak itu serpihan sorga pada awalnya, tapi seolah-olah secara berjamaah mau diciptakan jadi neraka. Oh, waduh, saya agak minum aja agak tercekat nih ketika ada bahasa seperti itu. Ya, Bagaimana tidak puncak yang dulu demikian indah dengan khas alaminya dan udara yang indah, tiba-tiba dengan ikon yang sangat luar biasa ya, perkebunan teh. ya. Orang ngomongin puncak di otaknya langsung pasti ada kebun teh gitu. Tapi sekarang nasibnya kebun teh bisa dilihat seperti apa. Oh, Ya. iya. Ini bentuk ketidaksyukuran sebenarnya, ketidaksyukuran terhadap satu anugerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Iya. Terhadap keindahan alam ini, kenapa mesti dirusak? Itu oke, PTPN bangkrut katakanlah. Sebentar, ini masih terkait dengan pariwisata ya? Iya, pariwisata. Ya, oke, Kan oke. itu ikonnya awalnya. Iya. Awalnya punya ikon itu kebun teh. Kebun teh, oke. Iya. Nah, sekarang kebun teh itu ketika PTPN dinyatakan bangkrut dan bahkan konon mesinnya juga sudah nggak ada katanya. Lalu di KSO-kan dengan Waduh. pihak ketiga Iya. yang kemudian transaksional KSO ini tidak berpihak sama terhadap alam sama sekali. Oh. Dibangun betonisasi. Ya. Dibangun betonisasi, kemudian juga bahkan ada yang terbaru itu luar biasa gitu, teh produktif dibabat, dikupas, Waduh, dijadikan gila teh. ya. Itu Berarti kan sudah- perusakan alam seperti ini itu mau menghilang citra sorgawi yang ada di puncak sebelumnya. Ikonnya ya? Iya, itu kan saya bentuk itu, entah siapa yang tidak bersyukur. Kemudian kalau bicara pariwisata, kue pariwisata itu belum dinikmati sepenuhnya oleh warga puncak, Oh, terutama yang iya, ada di iya. pinggiran. Seperti tadi dibilang kan Samsul macet dan lain sebagainya tidak di manage, saya setuju itu. Iya. Karena bentang jalan itu di puncak sangat banyak. Iya. Jalur-jalur alternatif di puncak itu sangat banyak. Kalau itu dibangun, diperbaiki secara representatif, Iya. kemudian ditertibkan, Iya. rambu-rambunya dilengkapi, saya kira itu bisa mengurai kemacetan ketimbang rencana tol yang diciptakan. Oh, jadi artinya fungsi-fungsinya memang Iya, dimaksimalkan fungsi-fungsinya harus dimaksimalkan. Jangan kalau tol itu maaf ya menurut Iya, saya iya. itu bukan untuk warga kelas menengah ke Iya, bawah. iya. Dan saya bahkan maaf ini menduga
bahwa tol itu pesanan-pesanan korporasi. Ya, karena lihat aja titik-titiknya yang diuntungkan siapa kan? Iya. Dengan anggaran juga yang sangat luar biasa. Iya. Kalau untuk bangun jalur alternatif, saya yakin itu bisa terbangun semua. Rencana siapa itu kira-kira? Ya, walau alam yang rencana siapa, tapi yang jelas pasti itu proyeknya PUPR ya, kalau biasanya proyeknya PUPR nasional. Saya pertegas deh, Pak Ya. Iwan. Ya. Ketika ada proyek-proyek pemerintah gitu kan, terlepas siapa pelaksananya, tetapi kan tidak juga serta-merta merubah konstruksi alam yang sudah terbangun Iya, betul. sedemikian rupa ya. Betul. Ya, ada kegundahan apa sekiranya kemudian tadi disampaikan Bunteh sebagai ikon, itu kan magnetnya wisatawan yang berkunjung ke puncak. Ya, bisa dipertegas nggak gitu maksudnya? Sikap apa gitu kan mestinya yang harus dilakukan? Kalau misalnya ada polling, warga Puncak menerima atau tidak terhadap rencana pembangunan tol itu, saya sebagai orang Puncak yang pertama mengatakan menolak. Oh gitu. Kenapa? Dengan KSO aja begitu berantakannya Puncak, Buntehnya diacak-acak, dibongkar. Sebentar, fakta itu terjadi Fakta ya? Fakta. Banyak yang hilang gitu kan? Banyak yang hilang. Bahkan Kepentingan siapa itu? hutan-hutannya juga. Kepentingan siapa itu? Iya, saya yakin korporasi. Korporasi yang entah didukung, entah ada permainan apa, saya juga kurang bisa memastikan. Tapi faktanya di lapangan. Pernah nggak seperti mereka menanyakan kepada kita sebagai warga Puncak, apalagi kita mengerti bahwa itu ikon yang bisa menyedot kedatangan wisatawan? Secara Pernah nggak pribadi dia? saya belum pernah ditanya. Iya. Padahal Anda salah satu bagian toko Puncak ya. Belum pernah ditanya. Nggak ada itu seperti Nggak ada. itu. Nggak ada. Oke. Baik. Ini sebetulnya agak miris juga ya. Iya. Tadi saya sedikit tercekat ketika Tuhan ini sedang tersenyum ketika menciptakan Puncak ini. pada awalnya. Tapi pada saat ini apa yang disampaikan oleh Pak Iwan bahwa Puncak sekarang sudah parah dari aspek lingkungan hidupnya ya. Baik. Yang kedua nih, apa suka duka tinggal di Puncak? Suka duka tinggal di Puncak karena saya lahir di sini, besar di sini. Dari nenek moyang sudah di sini, dan mungkin saya akan dikuburkan juga di sini. Gitu. Ya, saya sangat mencintai Puncak dalam kondisi apapun. Ya, karena itu tumpah darah. Iya. Harga mati ya. Ya, harga mati Iya. itu yang diajarkan setidaknya. Iya, karena dari pelajaran yang saya anut itu seperti itu. Karena lahir, Iya. besar, tumbuh, berkembang di sini, Iya. kecintaan terhadap wilayahnya itu Sangat harga mati ya. Iya. Baik. Tetapi ada kekecewaan ya pasti. Seperti Iya. yang tadi saya bilang, dengan kondisi Puncak hari ini itu sangat mengecewakan. Sampaikan Pak Iwan, karena semoga pemirsa Iya. apa yang menjadi dialog atau yang menjadi komunikasi dengan narasumber ini adalah kegundahan. Ya. Kemudian juga mereka yang lebih paham, lebih hafal tentang situasi Puncak pada saat ini. Tadi ada beberapa poin kemudian saya catat gitu kan, situasi Puncak yang saat ini tidak baik-baik saja ya. Betul. Oke, baik. Sama nih pertanyaan, Bang Sem, apa suka duka tinggal di Puncak? Suka duka tinggal di Puncak. Sukanya alamnya nyaman Oke, ya. Dulu dulu. kita berangkat ke Puncak masih ada kabut. Masih ada kabut ya. Lihat view-nya juga bagus ya. Nyaman, Udaranya, sejuk kualitas ya. udaranya. Sudah pasti sejuk. Ya. Dan situasinya juga kalau dulu masih kondusif lah saya lihat sudah. Masih kondusif. Itu sukanya ya. Karena saya pribadi juga lahir di Puncak. Tepatnya di Cipayung ya. Kalau dukanya, situasinya memang sangat nggak bagus. Ya. Ya, perubahan keramaian. Ya. Saya melihat, jujur saja, nilai plus dari jalur pariwisata atau Puncak sebagai pariwisata, Ya. nilai plusnya itu kontribusinya buat masyarakat setempat itu tidak tersampaikan. Sebegitu ya. Ya. Saya nggak bertelepati ya, tidak bertelepati. Apakah instansi terkait atau pemangku kebijakan ini tidak memberikan satu informasi yang mana pasal dan undang-undang tentang kontribusi CSR-nya itu ke masyarakat. Tapi mungkin juga ada pemerintah daerah-daerahnya, wilayah-wilayah setempatnya yang tidak memberitahukan atau tidak mengimplementasikan kepada masyarakat yang ada. Karena kita tahu dari CSR itu mesti
kemana dan bagaimana. Iya, iya. Intinya seperti Feedback itu. ya, ada Itu ya. dukanya bagi saya. Bagi saya terus terang, oke, kita sekarang misalnya tidak nyaman, tapi nyaman kita masih ada kendaraan untuk bisa berangkat kemana-mana. Yang sangat kasihan itu di saat situasi puncak sekarang dukanya saya lihat, di saat misalnya ada orang yang mau melahirkan, jalurnya itu kita nggak jelas kapan dibuka ke bawah, kapan dibuka ke atas, karena jam-jamnya itu sudah fluktuatif, ya, cipta kondisi oleh pihak mereka. Nah, terhalang mereka yang mau melahirkan itu sehingga mereka terkendala di situ. Ya. Itu sih sebenarnya. Oke ya, nanti saya akumulasi nih. Bang Iran, Ya, siap. masih pertanyaan yang sama. Silakan Pak, Bang Sam sambil ngemil. Ya. Manis. Khas puncak nih, kopinya Kopinya juga silahkan mantap, diseruput. luar biasa. Mantap, karena kita santai ya. Bang Iras, Ya. pertanyaan yang sama nih. Apa suka duka tinggal di puncak, di kawasan puncak? Saya gini ya Kang ya, saya tidak mau menjawab suka dukanya itu. Saya ingin berbeda nih, maaf nih. Iya. Saya tidak Bebas mau ya. menjawab suka dukanya itu tentang perasaan pribadi. Jadi saya lebih mewakili banyak orang lah ya. mewakili semua warga puncak. Sukanya saya ketika pemangku kebijakan ini waktu punya cita-cita, duduk bersama, kita sama punya mimpi, itu sukanya itu mereka berdiri sekarang ada di atas. Dukanya buat saya, karena puncak ini mungkin dingin ya, cuacanya, udaranya, sehingga gampang lupa. Akhirnya tidak sadar, akhirnya banyak warga kita ini tidak terajak, malah keberpihakannya kepada orang luar. Yang katakanlah kita belum bicara anak bangsa, yaitu dukanya itu malah warga kita nggak ada yang diajak untuk jadi entrepreneur. Hampir kesemuanya bisa kita lihat warga kita ini karyawan kebanyakan. Dominasinya karyawan, tidak ada yang jadi entrepreneur, jadi bos gitu di puncak, di tanahnya sendiri. Dan itu tentu saya punya hak untuk menyalahkan ini dukanya pemangku kebijakannya lupa sama kita. Begitu. Itu menjadi duka saya gitu kan. Itu Kang. Oke. Jadi kalau saya akumulasi dibanding suka, dulu mungkin ya kita masih dengan kesukaan itu ya, masih alami, masih normatif gitu kan. Lebih banyak nih kalau saya garis bawah ini dukanya. Tapi ada yang menarik tadi. Ketika perwakilan kita sudah berdiri, artinya keterwakilan pejabat di sana, yang duduk di sana, yang berdiri itu tadi kan sudah mewakili dari kawasan puncak. Cuman lebih banyak menghadirkan kedukaan ya. Nanti bisa dipertegas. Baik. Berikutnya nih, ya, apa yang menjadi kekhawatiran di puncak bagi generasi yang akan datang ini, bicara generasi nih, karena saat ini kan kita sedang ikut gitu kan, ikut mengikuti zaman gitu. Jadi kita agak berimajinasi, walaupun itu mutlak gitu kan, bahwa ada regenerasi yang akan mengikuti jejak langkah kita gitu kan, termasuk alam kita nih puncak. Ya, apa yang menjadi kekhawatiran? Ya, yang dikhawatirkan itu awalnya puncak itu pariwisatanya kan pariwisata yang membumi. Artinya membumi itu pariwisata pesona alam, keindahan alam dan sebagainya. Lalu sekarang digeser kepada jenis pariwisata yang hedonis. Ya, dengan hotel-hotel mewah dibangun, tempat-tempat hiburan dibangun, memenggal sungai, memangkas juga. Di mana ada alam yang dikorbankan. Dulu di masa kecil kita masih ingat pasti Papalidan. Papalidan berenang ya kan? Papalidan berenang, Papalidan di Kali Cisarua, di Kali Ciliwung, di Kali Ciesek. Itu begitu menghibur, begitu nggak ada masalah ya, tidak ada masalah dan tidak ada kekhawatiran apapun orang tua kita. Gitu kan ya. Bahkan kadang-kadang disuruh mandinya ke sungai. Tapi hari ini saya secara pribadi khawatir, takut anak saya mandi di sungai. Alasannya kenapa tuh? Karena sungainya dalam penampilannya saja sudah seperti beracun, sampah di mana-mana dan lain sebagainya, gitu kan. Gimana tidak khawatir kan? Itu hari ini, 10 tahun ke depan akan seperti apa gitu. Nasib anak-anak kita kehilangan kesempatan untuk bercengkrama dengan alam. Sementara kita nih manusia, maaf saya sedikit agak ke hal-hal yang bersifat religi. Puncak itu 92% Muslim. Yang punya 2 jargon utama nih, grand design. Dari Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin. Dari Allah Subhanahu wa taala itu grand konsep. Dari Rasulullahnya makarimal akhlak.
perilaku yang baik. Iya. Makarimal akhlak itu bukan cuma antar manusia, berbicara santun, sumuhun, Iya. bukan itu. Tapi bagaimana akhlak kita terhadap alam semesta, karena misi utamanya kita ini rahmatan lil alamin. Iya, betul. Semesta loh. Kita bertanggung jawab terhadap keberlangsungan kosmos, artinya kan itu. Nah sementara alamnya dirusak. Iya, iya. Nah itu. Iya. Kemudian ada toharo, ada najopa. Toharo mungkin sukses. Jangan berpikir Anda ketika sudah berwudu dengan sempurna, sudah beristighfar dengan sempurna, dengan air dari keran yang jernih, sementara sungainya jadi kotor dan menjijikan. Iya, iya. Jangan Anda berpikir Anda sudah jadi orang yang suci untuk menghadap Yang Maha Kuasa iya. ketika najopah Anda gagal. Iya. Kebersihan lingkungannya Iya, gagal. iya. Kalau dikaitkan dengan tasawuf ya. Iya, itu kan masa depan anak-anak kita seperti apa? Iya, iya, iya. Hari ini saja saya nih tadi pagi ada PR sebutkan buah-buahan lokal yang ada di Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ya. Anak saya nggak tahu, kupa aja dia nggak tahu. Oh. Padahal dulu sepanjang jalan ada pohonnya. Iya. Kupa nggak tahu, bembem nggak tahu, limus nggak tahu, karena memang pohonnya sudah nggak ada, dibabat habis. Iya. Nah, Tidak ada pelestarian ya. Mereka akan lupa. Kalau sudah lupa jati dirinya, manusia itu cenderung lupa diri nanti. Iya. Oke. Ini kekhawatiran terbesar Oke, saya. Saya jadi mengelus dada nih Iya. Pak ya. Mengelus dada artinya bagaimana ke depan itu Terlalu banyak yang hilang. ya generasi kita hanya dapat dipertontonkan, diperlihatkan dengan visualisasi gambar saja. Iya. Sementara visualisasi yang nyatanya di Iya. lapangan sekarang sudah nggak punah. Itu tentunya jadi PR ya yang mestinya kita sama-sama lah menjaga kelestarian. Baik, pertanyaan yang sama, Bang Sem. Ya. Apa yang menjadi kekhawatiran untuk generasi kita tentang teritorial kita? Kalau saya lebih condong kepada faktor ekonomi, ya, terhadap kontribusi masyarakat setempat, masyarakat wilayah puncak. Saya lebih pengen bahwa hotel maupun restoran yang ada di jalur puncak ini atau wisata-wisata yang ada di jalur puncak ini, mereka harus lebih memerhatikan masyarakat setempat untuk kerja, untuk bisa kerja, karena di situ udah jelas ada undang-undang sekian % itu wajib orang setempat, sekalipun mereka misalnya tidak bisa menjadi entrepreneur misalnya, karena skillnya masing-masing berbeda. Cuma kelihatannya di kita ini lebih condong kepada referensi, ya, referensi manajernya dari mana, yang kerja orang luar daerah puncak, itu lebih dominan saya lihat. Ya. Padahal kesempatan untuk bekerja di hotel maupun di restoran itu tidak perlu ada skill khusus sebenarnya, ya, karena bisa juga ada pendidikan dari mereka sebulan atau 2 bulan atau lamanya 3 bulan, sehingga mereka akan bisa apa yang harus mereka kerjakan. Lebih condong kepada faktor ekonomi. Kedepannya kalau tidak di manajerial atau tidak dibuatkan satu mekanisme dari pihak pemerintah tentang pariwisata di puncak ini, saya lebih ngeri kedepannya itu anak-anak kita atau cucu kita, dia sulit untuk mendapatkan pekerjaan di jalur puncak. Bang Sem, ya, oke. Ini cukup menggedor nih perasaan saya ya, yang mana pada saat ini dunia pendidikan yang menciptakan generasi yang siap untuk bekerja saja sudah bertebaran gitu kan ya di lingkungan kita, SMK, jurusan perhotelan dan lain sebagainya. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Bang Sem ini, apakah memang tidak ada peluang untuk anak sini gitu kan, generasi sini gitu, sementara dididik mereka dengan kesiapan, tetapi fakta di lapangannya mereka tidak terfasilitasi. Betul seperti itu? Betul, karena begini, misalnya satu contoh misalnya, ada satu hotel bangunan atau restoran bangunan, itu belum jadi bangunannya, tapi lamaran-lamaran itu, titipan-titipan dari orang dalam itu, orang luar khususnya ya, ya itu sudah 70% itu sudah dipegang oleh pihak-pihak orang dalam. Nah, kesempatan sisa 30%-nya ini, itu pun beradu orang luar dengan orang wilayah sendiri. Itu pun sangat sulit kalau misalnya dia tidak punya referensi, tidak punya channel, tidak punya orang dalam. Misalnya peluangnya ada sekitar 10 orang lagi yang harus diterima karyawan di situ misalnya, ya. Tapi yang daftar ini itu bisa 100-200 orang. Jadi tersortir. Jadi kenapa? Karena kuota untuk daftar jadi karyawan di situ tuh sebelum
bangunan itu jadi itu sudah terpenuhi kuotanya. Sudah antrian itu hanya ya. sisa-sisanya saja. Iya, Saya tidak menyalahi misalnya orang wilayah kita ini seperti tadi dibilang ada pendidikan sekolah tentang pariwisata ya di bidang-bidang lain misalnya. Mereka paham dan mengerti apa yang harus mereka lakukan kerja dan mereka punya keinginan kerja kok gitu loh. Makanya saya bilang mohon sekali kepada instansi terkait dan memiliki kebijakan pemerintah kita khususnya Kabupaten Bogor tolong lebih condong kepada masyarakat setempat lah, wilayah itu sendirilah. Jadi pengangguran di kita ini di jalur puncak ini memang jalur dolar disebutnya, jalur dolar, tapi untuk masyarakatnya ini makin lama peluang kesempatannya makin habis. nggak kondusif, gitu loh. Jadi wisatanya mendekati jalur kita, uangnya malah menjauh, peluang itu menjauh buat masyarakatnya khususnya. Karena saya begini, saya tahun 2008 misalnya, 2008 itu saya pernah cek di Jasa Marga, kendaraan yang masuk jalur puncak saja Sabtu ataupun Minggu itu bisa ratusan ribu. Kalau 300.000 kendaraan aja. Itu di dalam kendaraannya itu minimal 3 orang misalnya, ada ayahnya, ada ibunya maupun ada anaknya, 3 orang, masing-masing jajan 100.000 saja. Itu sudah ada perputaran di sini 9 miliar. Oh, luar biasa ya. Yang jadi pertanyaan saya, kita bukan underestimate ya dengan pengusaha-pengusaha luar, tapi di sini hanya 1% saja yang asli orang sini yang punya usaha, gitu loh, yang punya usaha. Nah, bagi saya begini maksudnya. Silakan saja siapapun yang bisa membangun tumbuh usaha di sini lebih memerhatikan masyarakatnya. Itu yang terpenting bagi saya sebenarnya. Lebih memerhatikan. Karena apapun cerita, jangan sampai mereka jadi tamu di kampung sendiri, menonton, nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu loh. Bukan mereka nggak mau kerja, mereka juga benar kerja, profesional kerja mereka. Intinya seperti itu kalau menurut saya. Mohon dengan sangat para pemangku kebijakan dalam bidang ini itu harus harus lebih di manajerial, menerapkan kepada pengusaha-pengusaha lebih condong kepada memberi kesempatan kepada masyarakat yang ada ini. Seperti itu, diprioritaskan lah intinya. Gitu. Baik. Pak Bram. Iya. Ini sebetulnya pesan nih luar biasa ya. Di saat kemudian dunia pendidikan berlomba menciptakan generasi yang memiliki skill kemampuan baik di bidang pendidikannya yang kemudian bisa diterima dengan baik, namun pada faktanya seperti yang disampaikan Bang San itu sangat tidak stabil gitu kan, tidak stabil ya, di saat mereka dididik dengan keilmuan yang memenuhi persyaratan untuk masuk ke dunia pariwisata, hotel dan restoran, tetapi peluang itu ternyata tidak diberikan. Nanti ini perlu dibahas nih, tolong nih sampaikan kepada pengusaha yang berada di kawasan puncak juga ini jadi perhatian penting untuk itu. Baik. Bang Iras, masih sama pertanyaannya, ya. Sama terus ya Kak? Iya, sama terus, karena nanti ada yang spesifik tentunya akan disampaikan kepada narasumber yang sesuai dengan spesifikasi, kekhawatiran tentang generasi. Karena kan berkeluarga di sini kan, memiliki keluarga, istri, anak, saya perhatikan juga sering antar jemput sekolah dan lain sebagainya. Apa nih? Karena dengan anak kita, anak cucu kita nih ke depan, khawatir. Kalau kembali kan, kalau kekhawatiran pribadi sih saya tidak ada ya, karena hidup saya ikhlas-ikhlas saja dan saya berjuang sendiri. Justru kekhawatiran saya lebih kepada kembali ke tadi pemangku kebijakan ini yang akan khawatir, karena saya hampir temui banyak orang yang sudah pensiun sebagai pemangku kebijakan itu punya kekhawatiran setiap mereka sudah pensiun. Ternyata kekhawatiran itu hanya menjadi penyesalan gitu loh dari setiap pemangku kebijakan. Aduh, kaduhungnya waktu saya jadi anggota DPR kebanyakan begitu. Ini akan menuai panen kekhawatiran itu, saya lihat dan penyesalan. Yang penyesalan dia jadi penyesalan kita semua. Penyesalan itu tumbuh terus. Kenapa ketika ada kebijakan tidak dilakukan untuk kepentingan banyak orang gitu ya. Aduh, kaduhungnya baheula keur Bapak boga tanah. Itu khawatirnya tuh saya hanya itu. Jadi pemangku kebijakan terus yang punya hak-hak banyak di sini hanya
khawatir saya mereka akan menyesal terus tahun ke tahun gitu loh setelah mereka tidak punya apa-apa. Iya. Ya, Gitu kan. Miris ya. Yang saya lebih khawatir itu. Miris Kalau ya. khawatiran pribadi saya sih orangnya bebas merdeka aja. Saya ikhlas karena masih Allah aja. survive kayaknya Iya. ya. Oke, baik. Baik, berikutnya nih. Ya, pemirsa masih tetap ya stay tune bersama kami. Semoga ini menjadi inspirasi obrolan-obrolan santai kami yang menjadi tolok ukur gitu kan, bagaimana pencapaian yang terbaik untuk masa depan ya. Karena kalau melihat situasi saat ini sungguh agak miris ya, karena dari narasumber yang disampaikan ini kalau saya hitung persentasenya beda dengan zaman dahulu dan sekarang kita mengikuti zaman itu ya. Spesifik nih ya, pertanyaan buat Abah Iwan ya, sesuai dengan jenjang karirnya ya, apa saja domain dan yang dominan isu permasalahan di puncak? Oke. Ya. Kalau domain kebahagiaan itu domain publik. Lingkungan yang bersih juga domain publik. Oke. Ya. Kenyamanan, pendidikan yang merata itu domain publik. Ya. Karena itu domain publik, seluruh fasilitasnya wajib disediakan oleh negara. Ya. Dan Oleh tanggung jawab pemerintah, negara ya. tanggung jawab negara, karena itu domain publik. Jadi artinya kalau ada satu lingkungan menjadi kumuh, satu sungai menjadi tercemar, itu pemerintah punya tanggung jawab yang lebih besar daripada rakyat, daripada masyarakat yang peduli. Di puncak ini banyak yang peduli sama lingkungan. Ya. Komunitas-komunitas sangat banyak yang peduli sama lingkungan. Tapi dari sebanyak itu tidak ada satupun yang diposisikan di depan untuk menjadi leader dalam penyelamatan sungai A misalnya, menjadi leader di penyelamatan lingkungan A. Ini ada tempat sampah liar misalnya, leadernya siapa? Padahal Itu mudah nggak- saja ya, mudah karena saja. banyak elemen di Elemennya dalamnya yang banyak, konsentrasi ya, itu. terhadap lingkungan, Itu. diberikan kekhususan Ya, gitu ya. Itu domain. Nah kalau bicara dominan, ya tadi saya sempat Isu, Bang dominan Sanjo, isu nih. yang Isu. dominan itu kalau geliat ekonomi di puncak tadi sampai 9 miliar karena dari arus mobilisasi 2008 itu ya, saja sekarang mungkin 2008. meningkat ya. Apalagi sekarang, bahkan terakhir saya sempat konsultasi dengan salah satu tokoh di Kabupaten Bogor, perputaran uang di puncak di weekend itu atau per tahun itu diperkirakan mencapai sekitar 17 triliun Wow, luar per biasa. tahun itu. Per tahun itu Iya. dari sektor pariwisata. Iya, per tahun. Tapi 92%-nya kembali ke ibu kota dan keluar puncak. Karena dominasi pengusaha besar, pemain besar di puncak itu bukan orang puncak. Oh, Itu jadi salah hanya mengeruk saja gitu Iya. kan, keuntungan di sini Iya. tanpa ada feedback, Iya. dia bawa begitu Iya. saja. Iya. What? Sialnya lagi, opportunity untuk warga puncak ini sangat kecil seperti itu. Karena karyawan-karyawan banyak yang dari luar, apalagi di tingkat manajerial, ya, di tingkat pimpinan-pimpinan, HRD dan lain Ya, sebagainya. sebentar, saya tanya. Ya. Apakah masyarakat kita kita siap untuk mengisi ruang itu sebetulnya? Tentu saja siap. Siap ya? Siap. Ya, kita hari ini mungkin sekitar 2, sekian persen sudah sarjana kok. Anak-anak iya, kita iya, hari iya. ini. Sudah menyesuaikan Sudah ya, jenjang menyesuaikan, pendidikan ya? sudah menyesuaikan. Mengikuti dengan Untuk pos-pos itu putra daerah sudah banyak yang siap. Tinggal kesempatannya yang belum benar-benar terbuka Iya. karena ada itu tadi Nah. istilah orang dalam. Nah, ini nih hantu orang dalamnya ini yang harus kita sudah lumrah atau silakan. bagaimana itu? Hantu belau itu ya? Hantu orang dalam itu hantu. Itu hantu. Kalau di pertanian itu hama terbesarnya itu. Hantu belau itu ya? Iya. Itu di bulan September ini. Iya. Apalagi iya. Nah itu harus dibasminya di situ. Sehingga ada opportunity yang sama yang terbuka lebih luas untuk warga puncak. Karena itu adalah ya boleh dibilang hak lah. Hak. Orang ini kesejahteraan, geliat ekonomi, kesuburan, pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi itu di wilayah kita. Kenapa kita tidak bisa menikmatinya gitu kan? Karena kesempatannya nggak ada, seolah-olah ditutup gitu. Buka selebar-lebarnya. Ini para pemangku kebijakan yang sekarang lagi duduk nih, dan ya kebetulan juga nih Lagi duduknya orang nomor satunya. Nanti Orang ada sesi puncak. itu. Nanti ada sesi. Kebetulan Yang jelas nih. ini ada pesan moral. Hei, Iya. hantu belau, gitu Iya. kan. Berikan kesempatan terhadap kami anak bangsa, yang terutama di kawasan puncak yang kalian mengeruk keuntungan di situ. Ya. Masih nih ke Abah Iwan nih, Iya. spesifik kita nih. Ya. Berpihakan tuh ya. Iya, ada keberpihakan tuh. Ya.
Sejauh ini apa saja problem solvingnya ya tentang terhadap isu puncak? Problem solving dari pegiat, dari komunitas sudah banyak melakukan. Meskipun dalam skala-skala mereka ya. Nah, Dalam skala apa hanya dunia mereka saja Iya, atau bagaimana? hanya nggak dalam skala mereka. Komunitas misalnya problem solving ini sungai bermasalah, dia selesaikan. Meskipun tidak menyelesaikan masalah juga sebenarnya, tapi sedikit anggaran memperbaiki. ada? Anggaran ada? Ya anggaran dari mana? Mereka kan inisiatif relawan komunitas itu. Nah sementara dari pemerintah untuk kerusakan lingkungan, Ya. iya nyaris belum ada yang serius menanganinya. Contoh, saya pernah saya pernah merobek baliho-baliho yang dipasang di sungai sama bupati waktu itu untuk Baliho tentang apa? tentang larangan buang sampah ke sungai dengan dendanya sekian dengan pasal dengan hukumnya. perdanya yang mengadopsi perda DKI kan waktu itu. Tetapi tidak satupun fasilitas tempat pengelolaan sampah di pemukiman yang di pinggir sungai itu disediakan. Oh, jadi hanya pressure saja? Iya, Dengan berlandaskan diancam perda? tapi tidak difasilitasi kan ini konyol. Iya, gitu. iya, iya. Nah itu hal-hal gitu masih terjadi nih di puncak ini. Seharusnya kalau sungainya mau selamat, siapkan tempat-tempat pengelolaan di pemukiman yang di pinggir sungai. Ya. Jangan sampai orang ditanya kenapa buang sampah ke sungai, lalu kami buang sampah kemana? Ironis Gitu kan. ya? Iya, masa mesti dimakan lagi sampahnya sampai ada orang yang bilang gitu. Karena fasilitas itu tidak ada. Anda boleh cek, ayo sama saya survei sepanjang jalur sungai. Kalau saya yang tidak ditemukan tuh. Pertanyaannya hari ini memang pemerintah tidak punya solusi menangani sampah tersebut. Apakah sekarang kan sudah maju ya teknologi, peralatan dan lain sebagainya, pengelolaan. Solusi dan regulasi itu sudah sangat lengkap, tapi eksekusinya masih setengah hati. Kenapa dong? Ya mungkin ada kesan seolah-olah kalau nggak ada buat saya, ya sepertinya nggak mau jalan. Orang kebagian naon sih kalau mau orang nyen eta gitu. Masih terjadi seperti itu. Kesannya masih seperti itu, kesannya masih seperti itu. Mudah-mudahan sih nggak sampai segitu ya, karena Iya, kalau iya. benar-benar itu terjadi keterlaluan. Tapi kan kita lihat fakta ya, Iya, penanganannya faktanya di sampai lapangan hari tapi ini. nggak ada. Sungai kita kotor, Iya. penuh dengan sampah. Pasar juga, pasar Cisarua, pasar Ciawi Memang. itu kawasan pariwisata. Pasar di kawasan pariwisata meskipun judulnya pasar tradisional, selayaknya sudah punya sistem pengelolaan sampah mandiri. Nggak usah kerjasama dengan semestinya. Karena Baru itu sampah yang dihasilkan paling banyak di situ. Iya, paling banyak. Oke. Sementara alasan dari UPTDLH yang saya tanya, armada kita kurang. Dan Kabupaten Bogor data tahun 2010. 2010 Kabupaten Bogor itu menghasilkan 2.800 ton sampah. Hanya 227 ton saja yang diangkat ke TPA Galuga. Lalu? Sisanya berantakan di mana-mana, cuma 27%. Gila. Sisanya 73%-nya liar di mana-mana. Bagaimana nggak kumuh kawasan puncak? Itu. Padahal puncak ini ibarat sapi perahan ya. Iya, itu problem solving. Nah. Kalau itu aja selesai akan memperbaiki keadaan. Oke, baik. Sambil di ini nih, sambil Oke. kopinya diseruput, Oh, kopinya rokoknya mantap nih. dibakar, ya. Luar Inilah yang biasa bisa kopinya. kami siapkan. Kopi Gajeta. Ya. Nanti juga ada nanti yang ikut berpartisipasi dengan kita ketika kita bicara teritorial kawasan puncak yang terketuk tentunya hatinya. Nah, ini pertanyaan umum nih. Nah, kita akan persingkat ya karena kita bicara durasi ya. Karena saya yakin Abah Irwan juga ada aktivitas, Bang Sem juga dengan latar belakang hukum dan lain sebagainya juga sering menangani kasus-kasus itu kan yang terjadi di masyarakat. Kemudian juga ini kalau saya sih mengenalnya entrepreneur gitu kan, karena punya Bukan usaha dagang. juga, bukan dagang, bukan pedagang. Ya? Pedagang. Pedagang Baik. kaki lima. Ya. Sejauh mana peran tokoh masyarakat LSM, Ormas terhadap isu di puncak? Ya, singkat, padat. Peran mereka secara inisiatif sangat luar biasa Dalam hal dalam hal berkegiatan dan nyaris beberapa diantaranya tanpa proposal pun mereka berjalan Wow, berkegiatan mandiri gitu. ya? Ya, tapi support dari pemangku kebijakan ini yang minim. Oke. Bu Bang. Saya sepakat dengan yang disampaikan Bapak Iwan bahwa
organisasi masyarakat di jalur kita ini mungkin khususnya khususnya di jalur puncak Cisarua khususnya, ini banyak sekali ormas dan LSM ya. Mereka memang betul banyak mengambil inisiatif, inisiatif dan membantu memfasilitasi terhadap masyarakat intinya, ya untuk hal banyak lah, sekalipun seperti Abah Iwan tadi sampaikan itu tidak tersentuh oleh pihak pemerintah intinya, tapi mereka berinisiatif. Saya sangat apresiasi terhadap ormas-ormas di kita ya, sebenarnya karena banyak sekali di jalur Megamendung Ciawi juga banyak ormas-ormasnya ya. Agak lebih diindikan lagi, dibuat kondusif lagi supaya peran lebih sertanya lebih meningkat lah ya. Dan mereka ormas-ormas ini harus lebih bersinergi lah ya, karena saya rasa anggaran dasar rumah tangganya juga mereka pasti seragam sama semuanya, cuma mungkin benderanya yang berbeda. Intinya seperti itu, harus lebih ini lagi lah, lebih membangun lagi lah, gitu loh. Intinya seperti itu sih, Kang Bram. Siap. Kalau dari aspek anggaran, apakah pemerintah kita memang ada spot anggaran buat kegiatan mereka? Saya rasa kalau anggaran itu tidak ada, kalau saya lihat, yang saya tahu tidak ada ya. Tapi mereka berinisiatif kontribusi dari anggotanya masing-masing. Misalnya mereka dari kerohanian misalnya, mereka membagikan sesuatu untuk anak yatim misalnya gitu ya. Gitu, mereka inisiatif, kekompakan mereka sesama mereka sebenarnya. Sekalipun misalnya mereka ada kerjasama, misalnya pengamanan tentang hotel apa atau bagaimana, mereka dapat kontribusi dan sebagian itu mereka implementasikan kepada pihak masyarakat sebenarnya. Saya apresiasi di situ kepada ormas-ormas gitu ya. Intinya seperti itu sih, Pak Bram. Ya, sinergitasnya adalah gitu ya, tinggal perhatian khusus lah. Betul sekali. Pak Iwan. Ini kita kan sebetulnya sangat berbahagia ya saat ini ya. Putra Selatan ya berangkat, bangga lah ya ke Pemda dari F1, kemudian berangkatnya dari Dewan dulu ya. Dewan ya, kemudian masuk ke rangkaian berikutnya adalah F2 dulu. F2 ya. Nah, sekarang berbeda nih. Ya. F2 bahkan jadi PLT. Ya. Pasca ditetapkannya PLT, ya, Bupati menjadi Bupati ini kebahagiaan buat kita. Seperti apa? Sebagai warga Puncak ya saya merasa bangga bahwa salah satu putra daerah kita bisa menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Bogor yang demikian luas, 40 kecamatan, 419 desa, sangat luas. Warga negaranya juga setara negara Singapura, warganya dulu luar biasa Kabupaten Bogor. Itu satu kebanggaan. Cuma ya manusia itu pastilah saya juga mengharap bahwa sosok bupati bukan alat pemuas, tidak akan bisa memuaskan semua orang. Tapi bahwa ya kekecewaannya jangan terlalu dalam juga. Dia tuh berangkat dari puncak, tapi kehadirannya di puncak itu ya jujur aja masih minus. Ya, apalagi punya otoritas. Ya, punya otoritas sebenarnya untuk menyelamatkan berbagai hal, berbagai program, menjadi motor problem solving di kawasan puncak. Untuk hal itu dia belum hadir di puncak. Siap. Kemudahan ya. Pesan nih harus disampaikan. Bang Iras. Ya, siap Kang. Gimana tuh? Sekarang kita mutlak punya bupati nih. Ya. Putra Selatan lagi. Ya. Cerita apa? Kalau bicara pemerintahan saya agak bingung nih Kang. Karena saya di sisi pedagang masih tidak mengerti tentang. Tapi kan ada kebijakan politis juga kaitan dengan ekonomi, dengan usaha gitu kan. Betul. Ada keberpihakan kah atau bagaimana gitu? Mungkin yang saya mengembangkan dari Kimechin tadi, peran bupatinya yang katakanlah putra daerah kita, kebetulan di sekitar kita, tidak merangkul mungkin begitu ya, karena kan saya tidak merasakan persis gitu ya, karena baru. Tapi memang pada kenyataannya seharusnya euforia itu ada. Euforia selain bangga itu, gitu, selain bahagia, kebanggaan itu harusnya ada. Tapi ada harapan ya. Rasa memilikinya. Di samping rasa memiliki itu berarti saya kan nggak baca persis gitu ya. Cuman saya lihat itu tadi euforia kebahagiaan itu kurang gitu. Ada apa gitu? Apakah sisi manfaatnya tidak ada atau bagaimana? Saya belum tersentuh gitu kan? Bisa jadi belum tersentuh. Oke. Bang Sem,
pertanyaan sama. Bagaimana, Mas? Kalau saya yang pertama bahagia ya, bahagia, bangga, karena beliau itu adalah satu alma mater. Oh ya. Satu alma mater. Kebetulan saat itu saya kelas 1, beliau kelas 3. Beliau kelas 3. Satu alumni ya. Kakak kelas. Dengan angkatan-angkatan beliau pun saya memiliki hubungan emosional sangat dekat lah ya, dengan angkatan-angkatan beliau. Gitu. Nah, bahagianya saya beliau alma mater, jadi orang nomor 1 di Kabupaten Bogor. Itu satu poin. Saya lebih condong kepada beliau adalah kan ada masukan-masukan ya, masukan-masukan dari masyarakat intinya ya, dari masyarakat untuk dibuatkan perda-perda khusus ya, apa yang sudah menjadi bukan seremoni tapi ya, bukan hal-hal yang seremoni tapi hal-hal yang memang selalu berkesinambungan ya, per tiap tahun tuh selalu ada ya acara-acara khusus dari sisi budayanya atau dari situs-situsnya sekalipun diperdakan. Saya hanya ingin penting itu aja karena itu sangat penting bagi saya. Apapun saya pikir wilayah kita akan kuat itu oleh budaya supaya tidak dapat digoyang oleh dunia luar. Intinya itu satu. Ketiga, saya mohon sekali tentang pedagang kaki lima, Di situ ada Perpres sebenarnya 125 tahun 2012 ya, bahwa pedagang kaki lima ini sebelum mereka dipindahkan mestinya direlokasi intinya ya, mereka harus dibina ya, ditata kelola supaya jelas posisinya. Kalau di kita sekarang kayaknya kalau pedagang-pedagang kaki lima kita di jalur puncak ini seperti burung pipit sebenarnya. Jadi setelah diusir oleh Satpol PP misalnya, ya diusir, minggu besok mereka akan berdagang lagi. Habis itu usir lagi, datang lagi. Kayak ngusir padi, pipit burung-burung manuk piit lah. Itu nama gitu loh. Gitu. Jadi saya minta tolong dibantu pedagang kaki lima ini bagi saya supaya dapat mereka memberikan kontribusi. Dan pedagang kaki lima ini saya pengen sekali berikan kesempatan kepada masyarakat setempat, gitu loh. Jangan sampai terlalu banyak orang dunia luar. Bukan kita underestimate terhadap orang luar, bukan, tapi lebih condong kepada perhatian kepada wilayah, masyarakat wilayah. Intinya itu seperti itu. Itu kan peluangnya lebih saya terima kasih sekali. Selamat juga buat bupati kita ya, kakak kelas kita, Kakanda ya, supaya lebih dapat memanajerial dalam instansi apapun, termasuk masyarakatnya juga, supaya dapat feedback gitu loh. Gitu loh, sama-sama lebih mengayomi lah intinya. Harapan yang cukup mulia itu, tentunya ya. Itu Kang Bram. Baik, pemirsa, ini di sesi terakhir nih pertanyaannya. Tentunya semoga ini menjadi sebuah inspirasi ya. Pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa, penonton yang menyaksikan acara podcast kami juga bisa terwakili ya, bukan hanya terwakili di sana, tetapi terwakili dengan podcast yang kita buat. Terakhir nih, Bah ya, buat semua narasumber, apa yang semestinya dilakukan oleh pemerintah, harapannya ya, dari aspek hukum, aspek yang lainnya mungkin. Singkat, padat, tegas. Yang terbaru aja lah. Yang terbaru dari produk-produk KSO. Seluruh proyek yang berjalan, kalau izinnya saja belum lengkap, belum ada, hentikan saja dan kembalikan lahannya kepada bentuk asal sebelum dibombardir ya, sebelum dikacaukan, sebelum didoser. Gitu. Karena fakta hari ini yang banyak melakukan KSO belum keluar izin, tetap mereka melakukan. Ada informasi belum ada izin, ada belum yang dapat belum izin PBG. PBG itu persetujuan bangunan gedung. Betul. Tapi beroperasi dengan alat berat, dengan konstruksi yang sangat luar biasa gitu. Tapi seolah-olah tidak ada penegakan hukum yang berlaku. Tolonglah itu dipertegas. Kalau Anda memang punya rasa empati terhadap puncak ini, selamatkan puncak dari kerusakan yang mungkin timbul mulai hari ini. Konteksnya tetap saja kita hanya menyelamatkan yang tersisa. Untuk mengembalikan kepada puncak yang sebelumnya itu tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Tapi paling tidak ayo selamatkan yang tersisa, jangan sampai hancur keburu jadi neraka tadi. Luar biasa. Baik. Ya. Luar biasa ya. Artinya
pemegang otoritas kebijakan juga tidak mudah gitu kan, mesti harus melalui tahapan. Betul. Screening dulu bahasanya kan. Iya. Dan kemudian bangun duluan, izin nggak diurus, kemudian lihat juga gitu kan progres yang dibangunnya seperti apa, merusakkah, Iya. melestarikankah gitu, Betul. atau malah menimbulkan masalah baru. Ya, jangan juga semua tempat diberi izin juga, Ya. gitu kan. Ada hal-hal yang sangat krusial yang berpotensi mengundang bencana, ya jangan diizinkanlah bangunan berat di tebing-tebing misalnya gitu. Ya, Sekarang aja lihat di puncak di gunung aja sampai ada villa, ada gedung Begitu mewah ya? di gunung. Itu kita lihat aja tadi kan kasat mata itu nggak usah pakai apa-apa, kelihatan di gunung kok bisa gitu. Ya, luar biasa ya. Iya. Sampai ke pedalaman Yang tidak semestinya, tidak seharusnya, ternyata hari ini terjadi gitu. penerbangan dengan perusahaan-perusahaan yang sangat luar biasa. Wow. Kan. Itu tolong dievaluasi lah, dievaluasi. Ini pesannya yang disampaikan ya. Puncak terhadap pemegang yang tadinya kebijakan, tempat ya. wisata, jangan sampai nantinya puncak ini jadi kontributor terhadap terjadinya bencana yang luar biasa. Gitu. Oke. Dimana kita tidak sanggup lagi menanggulanginya. Siap. Bang Iras, Ya. Ya, Kang. apa harapannya nih terhadap pemerintah kita nih? Kalau harapannya begini ya Kang ya. Karena kan saya juga pernah tinggal di, saya tidak mau menyebutkan kota, tapi kota tempat saya tinggal yang lalu itu ada kehidupan selaras antara masyarakat dengan pemangku kebijakan. Ya, ideal ya. Nah, iya. Jadi, tapi saya tidak bermaksud membandingkan, tapi Oke. mungkin ini bisa menjadi bahan contoh. Seperti Gajeta ini, Kang. Kalau saya inginnya, harapannya, karena semua cita-cita itu berawal dari diskusi, Betul. diskusi bersama. Nah, saya harapannya sih tidak muluk-muluk, karena cetusan yang pertama itu adalah diskusi atau duduk bersama. Betul. Saya harap nih nanti kedepannya acara ini tuh viral, gitu ya. Ini akan menyentuh setiap tokoh, Ya, karena setiap betul. tokoh ini kan sedang ada letupan masalah masing-masing di setiap tempat mereka tinggal, gitu. Jadi Gajeta ini adalah sebagai wadah untuk duduk bersama, Media juga, membicarakan persoalan puncak. Akhirnya itu setiap masalah itu bisa terselesaikan Ya, dengan baik. way out-nya ketemu way out-nya. Cuman yang jadi masalah ini nanti yang duduk diskusi ini harusnya ketemu nih antara pemangku kebijakan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, jadi catat tokoh-tokoh itu, ya. masyarakatnya harus hadir Ya, Betul. di oke. Gajeta ini. Jadi diskusi bareng, karena itu awal mula roda pertama yang akan memberangkatkan puncak ini lebih baik. Betul. Gitu. Ya. Jadi duduk bareng lah, diskusilah. Kalau saya mungkin saya pribadi merasa sekarang ini saya baru anak bawang diajakin diskusi di sini. Bawang tapi gede ya. Nanti harapannya itu nanti tokoh-tokoh Bawang penting tuh Bombay. muncul di sini. Iya, setuju. Duduk bareng diskusi apa masalahnya, apa ininya, ketemu deh persoalannya. Jadi di situ baru puncak ini akan tumbuh lebih baik, karena Mantap. tumbuh lebih baik itu dari diskusi ini. Siap. Betul. Ini rencana awal ya. Kemudian sesi berikutnya akan seperti itu. Baik. Ya, masukan-masukan yang sangat berharga tentunya. Dan ini juga pesan ya yang disampaikan oleh narasumber kita tentunya ya, supaya terjadi dialog komunikasi, sebetulnya frame gitu kan, atau apa sih yang kita inginkan itu mengenai teritorial kita, wilayah puncak ini ke depan. Terakhir nih Bang Sem, closing statement kayaknya nih ya. Sudah mulai larut gitu ya. Artinya, tapi kita masih semangat ya. Masih tetap semangat. Masih tentang tetap semangat. kewilayahan kita, karena ini mudah-mudahan menjadi inspirasi, bahkan menjadi masukan tentunya buat pemangku kebijakan ya. Juga sekaligus bisa menginspirasi dengan hadirnya dialog-dialog seperti ini gitu kan di kawasan kita, kawasan puncak. Bang Sem, harapannya Bang Sem? Harapan saya, Menyeluruh ya, tentunya masyarakat juga, Ya. pemerintah juga ya, gitu. harapan saya, tolong supaya kedepannya lebih baik ya. Oke. Saya terima kasih sekali pada broadcast ini, portal Cisarua.
karena aspirasi kita bisa tuangkan di sini ya. Insya Allah semoga tersampaikan lah ya kepada keseluruhan, Amin. Amin. mau pemerintahnya maupun masyarakatnya, supaya menjadi barometer atau anggap saja ini kita pilot project lah ya. Ruang publik lah Ruang ini ya. publik lah ya untuk di sini barak balai rakyat ya itu. Nah, saya minta kebijakan pemerintah ke depannya ya lebih condong kepada memberikan otoritas segala penyakit-penyakit ya permasalahan-permasalahan yang ada di jalur puncak ini diberikan otoritas khusus untuk menangani masalah tersebut supaya ada progres ke depannya gitu loh. Sekalipun seandainya tidak berjalan mekanisme itu ada konsekuensinya gitu loh. Dan orang yang diberikan otoritas tersebut adalah harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada dan juga masyarakat yang ada. Karena permasalahan ini harus kita buat lebih minim. Kedepannya saya lebih condong kepada pemerintah harus lebih andil, lebih turun ke lapangan, ya karena bukan apa-apa jabatan itu saya rasa itu cukup ini tanggung jawabnya untuk nanti untuk nanti makanya kesempatan kita jadikan Gajeta ini adalah ladang amal lah ya. Barang siapa yang ingin bergabung di sini dipersilakan saja karena di sini banyak sekali program-program yang memang khususnya untuk kemaslahatan umat kan sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat orang lain intinya ya. Kita masyarakat di sini terus terang jujur kalau seandainya memang ada situasi yang tidak kondusif tadi sudah disampaikan oleh Abah Mecin juga ya perihal tentang izin. Bagi saya ada izin yang namanya izin ketidakpantasan. Ada izin yang pantas dan ada izin yang tidak pantas. Jadi segala sesuatu intervensi dari pihak pusat ya untuk pemerintah daerah khususnya itu jangan dulu ditelan mentah-mentah. Apalagi jujur saja maaf pemimpin kita sekarang ini adalah orang wilayah. Kita nggak bahas tentang skup luas, skup kita saja dulu jalur puncak. Nah, kalau seandainya memang ada perintah atau ada sesuatu yang memang nggak pantas untuk harus dikeluarkan izin, itu boleh ditolak. Coba dan kami pun akan membantu. Kami pun akan membantu karena ini adalah suara rakyat, suara rakyat gitu loh. Karena mekanisme kita ini jujur saja masih dipilihnya kepala daerah itu oleh rakyat intinya. Jadi tolong aspirasi kita ini tolong lebih didengar lah supaya lebih kondusif lagi. Mohon dengan sangat itu saya minta bekerja sama dengan masyarakat khususnya dengan tokoh-tokoh yang ada. Insya Allah kami pun akan lebih beretitude, bersinergi lagi bersinergi. Sudah pasti kami. Intinya seperti itu Pak Bram. Terima kasih Pak Bram. Baik pemirsa hangat ya rupanya dialog kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan, kita obrolkan, ngobrol Barijeng Gerei, sebetulnya kita banyak lebih pada ngobrol yang spesifik tentunya keinginan harapan warga masyarakat kawasan Puncak ya. Tadi pesan-pesannya sudah disampaikan, mudah-mudahan ini juga dapat didengar dan kami sengaja menciptakan ruang publik ini adalah untuk menjadi sebuah media tentunya, media untuk masyarakat yang ada untuk menyampaikan berbagai hal yang bisa sampai tentunya kepada pemegang kebijakan. Baik Abah Mecin, terima kasih sudah beserta kami. Ya, terima kasih Bang juga Sem, sudah diundang. Ya, Mbak Mecin, Bang Sem. Siap, Kang Bram. Semoga selalu, tersampaikan semuanya ya. Amin. Aspirasi kami Harapan semuanya kita. ya. Terima kasih sebanyak. Ya, adik saya nih, yang pedagang, yang mudah-mudahan jadi pedagang sukses ya. Ya, Amin. yang banyak gerainya juga. Ya. Siap. Terima kasih banyak ya. Ya, Bang Mecin, Abang Mecin atur nuhun. Atur nuhun pisan ya. Baik, pemirsa podcast Portal Cisarua ngarei ngobrol Barijeng Gerei gitu, tetapi sudah banyak dominasi heureunya ya. Karena ini lebih pada pesan moral yang tentunya bisa tersampaikan kepada pemegang otoritas, pemilik kebijakan pelaksananya gitu kan. Karena banyak keterwakilan juga dari kami ya yang ada di legislator, kemudian juga ada dari bagian eksekutornya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi tentunya. Kita akan berjumpa lagi ya dengan sesi berikutnya dan kita juga akan tetap menghadirkan narasumber-narasumber yang memang hadir di wilayah kita. Narasumber yang kemudian sesuai dengan karirnya, dengan latar belakangnya yang bisa memberikan pencerahan dan yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya, baik pemirsa, terima kasih sudah menonton acara kami. Support dan dukung juga ya, karena ini menjadi sebuah media, ruang bagi kita semua. Kita akan berjumpa lagi
di sesi berikutnya, masih di jam yang sama nanti, setiap malamnya masih di tempat yang sama. Ya, kita tunggu kedatangan narasumber berikutnya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.